Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang mewakili Bapak Wakakurikulum SMP Negeri 43 Kabupaten Tebo, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 43 Kabupaten Tebo. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 43 Kabupaten Tebo. Sholawat serta salam hendaknya selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita banyak pencerahan, membawa kita ke dunia pendidikan yang seperti saat ini kita rasakan manfaatnya. Baiklah, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, hari ini saya Sinta Mika Malasari dan Ibu Sinta Pestaria Sihombing akan menyampaikan pengibasan budaya positif modul 1.4 dari yang telah kami pelajari di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, yang nantinya akan ada pemaparan dari kami berdua tentang budaya positif. Mungkin untuk pengantar, budaya positif ini sebenarnya sudah kita terapkan, tetapi mungkin perlu kita lengkapi lagi dan kita perbaiki apabila seandainya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang diterapkan di sekolah kita untuk mendukung murid menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan yang pertemuan kita sebelumnya, yaitu menyusun visi dan misi. Jadi untuk menciptakan siswa yang berkarakter, maka kita harus punya yang namanya budaya positif. Saya yakin dan kita ketahui bersama bahwa kita di sekolah kita sudah punya budaya positif. Tetapi nanti akan kita bahas secara teori sesuai dengan yang telah kami pelajari di Pendidikan Guru Penggerak. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Sinta Pestaria Sihombing. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Sintami yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk pemaparan dari penyebaran budaya positif. Tetapi Bapak Ibu masih semangat ya? Ini sudah pagi menjelang siang. Kita lupakan dulu sejenak apa keluh kesah kita di dalam kelas. Tadi sudah kita terasa jenuh keadaan kita di dalam kelas menjadi anak-anak. Tapi hari ini kita pakai waktu 1 jam Bapak Ibu untuk merenungkan kembali bagaimana sebenarnya cara kita untuk menyebarkan bagaimana budaya positif itu terhadap anak-anak kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita bersantai sejenak Bapak Ibu. Kita explaining sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita diajak berdiri sebentar Bapak Ibu, biar santai-santai kita Bapak Ibu bergoyang dulu sebentar. Tidak masalah Pak, biar bersenang dulu Pak, biar tidak di dalam kelas terus. Oke? Di situ juga. Ayo Bapak Ibu, tidak usah sungkan-sungkan. Ayo. Jangan
agak rileks sebentar, kembali kita ke penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini kami CGP yang akan mengimbaskan, ini sebenarnya tugas kami dari CGP Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon, kami bukan menggurui Bapak Ibu, apalagi guru senior kami. Oke, kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ada 8 konsep Bapak Ibu yang akan kami jelaskan nanti, yaitu ke-8 konsep ini akan kami bagi 2. 4 konsepnya itu saya sendiri dan 4 konsep yang lainnya nanti dipaparkan oleh Ibu Bu Sitami. Di mana konsep inti dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian ketujuh yaitu keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu? Nah, mari kita pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, di sini kita Pak Bu diharapkan untuk mengatur posisi kontrol diri kita. Nah, di mana di situ ada di sini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, terkadang kebutuhan kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, tetapi sebenarnya pada posisi kontrol kita adalah kebutuhan kita berbeda. Yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Mungkin ini yang sering kita lakukan, tetapi sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini juga ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Posisi kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di posisi kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol, tapi sebenarnya di posisi kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan di posisi kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah, sedangkan di posisi kontrolnya itu adalah model berpikir menang. Jadi jangan kita berharap ada kekalahan. Itulah budaya positif itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung berpikir ke negatifnya, tapi kita harus berpikir positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin
positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini sering kita lakukan Bapak Ibu, termasuk saya sendiri ya. Kadang-kadang kita dalam pembelajaran itu kita berikan, ayo siapa yang mau nilai nanti bagus. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak memang betul ini akan menumbuhkan semangat peserta didik, tapi sebenarnya itu kurang bagus Bapak Ibu. Karena apa? Nanti akan kita bahas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itulah tadi Bapak Ibu kenapa kita tidak bisa memberikan reward. Karena apa? Karena mereka mau belajar ataupun berlomba untuk belajar, karena kita membuat tadi reward, misalnya memberikan nilai bagus. Mereka memang semangat belajarnya, tetapi itu tidak timbul dari diri sendiri. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan menimbulkan rasa nilai-nilai itu yang memang berasal dari diri si anak. Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di dalam profil pelajar Pancasila, kita sudah mengetahui di mana unsur-unsur dari profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan Ibu Primary Years Program atau PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita tumbuhkan di dalam hati anak. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia, dan dari kelima dasar kebutuhan manusia inilah yang memang harus kita pahami dalam membimbing anak-anak kita. Jadi nanti setelah ini biar kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita berperilaku kepada atau berbuat sesuatu kepada anak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini yaitu merupakan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini juga
Itulah tadi yang merupakan kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Dalam penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan atas kebebasan yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita renungkan kembali, ini merupakan sifat-sifat anak kita, Bapak Ibu. Kadang kita mau mengajar di depan, tapi apa? Kadang-kadang anak itu bermain. Nah, di saat anak itu bermain, sebenarnya dia mau atau ingin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Yaitu kalau misalnya dia bermain-main, itu kesenangan yang mau dimilikinya. Kemudian kalau misalnya kita ada kadang anak-anak Bapak Ibu kita suruh diam aja. Misalnya kita lakukan pembelajaran, tidak kelihatannya itu tidak aktif gitu. Tetapi ketika kita bertanya dengan dia bisa menjawab. Nah, ini bisa saja dia masuk di penguasaan. Misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, kadang-kadang anak-anak kita ada yang seperti ini, Bapak Ibu. Harus disayang-sayang dulu, harus dibangga-banggakan dulu, baru dia berkembang. Nah, di saat dia mendapat kebutuhan yang dia penuhi, di saat kebutuhan yang dia inginkan itu terpenuhi, maka ini nanti merupakan efek dia untuk belajar lebih giat. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku disampaikan oleh Ibu Simpami. Oke, terima kasih. Tadi penyampaian luar biasa dari Ibu Sinta Pestaria. Sebelumnya kita ice breaking dulu, tapi kita tidak berdiri, tenang ya, karena kita sudah tadi berolahraga, sudah cukup. Tapi ice breakingnya untuk melatih konsentrasi, Bapak Ibu. Nah, ini ada warna dan ada kata, ya. Kira-kira bisa kita bacakan sesuai warna. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik ya. Kira-kira kalimat yang pertama itu warna apa? Biru. Oke. Kemudian yang kedua hijau. Kemudian yang ketiga kuning. Oke. Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama biru, hijau, kuning. Alhamdulillah. Masih konsentrasi. Coba kita tes lagi ya. Kalau yang ini, yang pertama ke bawah ya, merah, betul? Kemudian ke bawahnya hitam, ke bawahnya lagi hijau, sampingnya biru, kuning, ungu. Kebetulan sama. Satu lagi ya. Kalau seperti ini, ayo masih konsentrasi tidak? Yang pertama apa Bapak Ibu? Biru, bagus. Yang kedua ungu. Selanjutnya hijau. Jangan ada yang hitam ya. Kemudian baris kolom kedua merah. Ke bawahnya hitam. Selanjutnya kuning. Sampingnya hijau, kuning. Berarti ada yang tak konsen ya Pak ya. Nanti kita coba satu-satu kayaknya Pak. Yang terakhir biru. Jangan yang hitam. Oke, baiklah. Mungkin yang ini nanti aja lagi ya. Kita lanjut dulu. Terima kasih. Tadi kita sampai ke motivasi ya. Motivasi ini.
Oke, kita lanjut tadi penjelasan dari Ibu Sinta bahwa yang sebelum ini tadi ada apa tadi Bu Sin? Coba slide yang sebelumnya, tentu berkaitan ya. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, tadi sudah dijelaskan detail dengan contoh-contohnya, bahwa sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya siswa, tetapi kita sendiri sebagai manusia, fitrahnya itu kalau menurut teori ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika 5 kebutuhan ini tidak lengkap, maka akan ada sesuatu yang terjadi, biasanya berupa penyimpangan. Jadi apa itu 5 kebutuhan dasar manusianya? Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka akan ada yang tidak seimbang. Makanya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku yang ada di kelas. Bahkan mungkin kemarin banyak sekali pengalaman sebenarnya. Kita bisa merenung kemudian menganalisis kira-kira perilaku yang ditampilkan kepada kita sebagai guru dari siswa itu untuk memenuhi kebutuhan yang mana. Nah, tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa di dalam teori kontrol diri itu tidak ada yang namanya perilaku yang salah, tetapi semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun tujuannya terasa tidak benar di hadapan kita. Nah, tetapi kenapa perilaku itu muncul? Nah, ini 5 kebutuhan dasar, tentu ada salah satunya yang tidak terpenuhi. Misalnya Bapak Ibu, kalau seandainya ada anak yang melakukan pembulian, pengompasan terhadap teman-temannya, mungkin saja ada kebutuhan yang tidak dia penuhi. Mungkin saja kalau menurut saya ada kebutuhan bertahan hidup, ada kecenderungan kemungkinan ya orang tuanya tidak memberikan uang saku yang cukup, atau seandainya uang saku sudah banyak, jajan sudah banyak, sudah luar biasa, mungkin saja kebutuhan yang ketiga ini Bapak Ibu, penguasaan. Dia merasa harus memiliki penguasaan diri. Nah, kita sebagai guru, bagaimana caranya di dalam kelas? Tentu dalam lingkup yang kita kontrol diri kita itu kan di dalam kelas. Kalau sudah di luar kelas tentu tidak lagi bisa kita kendalikan. Nah, di dalam kelas ke-5 kebutuhan dasar anak ini semuanya terpenuhi. Misalnya penguasaan. Terkadang ada anak yang tadi kata Bu Sinta tidak aktif dan merasa minder gitu ya. Tentu penguasaannya dia kurang. Maka kita sering sebutkan namanya mungkin, atau kita minta dia maju ke depan. Dia merasa bahwa dia juga layak diterima, kemudian dia juga layak untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kita lanjut ke yang motivasi diri. Dalam posisi kontrol tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Sinta Pestalia, bahwa sebenarnya reward dan penghukuman menurut teori Bapak Ibu, nanti kita bisa bahas bersama, itu tidak efektif untuk diterapkan. Meskipun saya pribadi, mungkin nanti ada pandangan dari Bapak Ibu semua, untuk penghukuman itu dihapuskan sepertinya akan menjadi tanda tanya besar ya bagi kita ya. Bagaimana cara mengontrol siswa kalau nggak boleh dihukum? Melakukan kesalahan kemudian tidak dihukum. Jadi diapakan? Apakah kita biarkan saja? Apakah itu lebih baik? Namun menurut teori, penghukuman tanpa dasar kesepakatan itu tidak membawa efek yang baik. Mungkin saja akan menimbulkan dendam, mungkin saja dalam jangka waktu cepat dia akan merubah, tetapi tidak dilakukan dalam masa jangka panjang. Misalnya kalau siswa tidak mengerjakan PR, kita suruh dia berdiri menghormat tiang bendera misalnya. Mungkin saja 1-2 hari hari berikutnya dia akan mengerjakan PR. Tetapi untuk selanjutnya kita tidak tahu, tidak menjamin, karena tidak keluar dari motivasi internal di dalam dirinya. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang terbaru ya, menurut pendidikan yang kami pelajari
di dalam pendidikan guru penggerak, reward, kemudian penghukuman itu kalau bisa penghukuman tetap boleh dilakukan, tetapi namanya harus diberikan kesepakatan terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba kita membuat hukuman mendadak secara spontan, silakan kalian push up 500 kali misalnya, atau keliling lapangan 10 kali, itu tidak mengikuti kesepakatan. Jadi harus dengan kesepakatan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ini mungkin berlaku juga untuk kita. Nah, untuk melakukan sesuatu itu biasanya ada 3 nih pilihannya. Kenapa kita lakukan itu? Begitu juga yang terjadi pada siswa kita. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja siswa kita tampilannya bagus, rapi gitu ya, kemudian baik, tetapi mungkin saja motivasi yang muncul dari dalam dirinya itu adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dari kita. Kemudian motivasi yang kedua, seseorang melakukan sesuatu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang ada siswa, ya satu-satu ya, siswa yang bersemangat kalau kita berhadiah gitu. Saya pribadi sebenarnya dulunya menerapkan itu sistem reward. Saya buatlah poin-poin gitu untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Tapi ternyata ada bagusnya dan ada tidak bagusnya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Karena motivasi yang muncul itu yang kedua Bapak Ibu, hanya mendapatkan imbalan dan penghargaan saja. Setelah lepas dari itu tidak ada lagi motivasi dalam jangka panjang. Misalnya saja kalau dengan Bu Sintami mungkin akan pakai poin nih, pakai ada poin-poin. Kalau banyak poinnya nanti nilainya bagus. Ya udah saya semangat. Tapi nanti guru lain yang masuk tidak muncul lagi semangat itu. Nah, itulah imbas atau dampak negatif dari reward tersebut. Meskipun dalam 1-2 kondisi mungkin masih bisa kita pakai dengan pertimbangan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu motivasinya kita melakukan sesuatu dan seharusnya memang berdampak pada siswa ya. Yang ketiga ini motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya tadi sudah dibahas, seharusnya memang nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, tadi sudah kita bahas bersama. Bahkan 6 profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Itulah yang paling wajib dan paling mudah mungkin ya. Sebenarnya ada banyak. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ini pasti ada di dalamnya. Kita sebagai apa ya biasanya? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Atau kita sebagai teman bagi siswa kita? Atau sebagai pemantau? Dan pilihan terakhir atau sebagai manajer. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat video ya. Nanti mungkin ada di jawabannya di hati teman-teman semua, Bapak Ibu. Kita lihat videonya dulu. Siapa sih?
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu.
Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi dari video tadi kira-kira Bapak Ibu kita sudah tahu belum posisi kita ada di mana? Sebagai penghukumkah, temankah, pembuat merasa bersalahkah, pemantau apa yang terakhir manajer? Kalau Pak Hakim posisinya di mana Pak? Semuanya tergantung kondisi ya, tergantung kondisi dan tergantung anaknya juga mungkin. Oke, jadi kalau saya jujur mungkin Bu Yovita tahu nih saya berada di posisi mana. Kalau saya mungkin di pembuat merasa bersalah. Biasanya pembuat merasa bersalah itu selalu dari nadanya saja mendayu-dayu, mengiba gitu ya. Nah itu awalnya saya pembuat merasa bersalah. Tapi setelah mempelajari ini sebaiknya kita berperan atau posisi kita itu sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi yang terakhir tadi contohnya sudah kita lihat. Nah kenapa tidak yang lain, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, kenapa manajer? Karena di posisi manajer ini kita membuat siswa merasa tidak menjadi orang yang gagal ketika melakukan kesalahan. Kalau kita langsung bilang, Naren, kamu ini selalu terlambat terus, itu menjadi doa sebenarnya ya. Kata-kata yang buruk itu menjadi doa. Kemudian dia merasa minder juga. Oh ternyata saya sepertinya tidak bisa berubah seperti itu. Tetapi kalau di posisi manajer, kita meminta Naren tersebut, contohnya tadi siswa kita, untuk kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan ini. Nah itulah posisi manajer. Cirinya adalah ada kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu poin pertama. Jadi anak kita harus tahu dulu kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Semuanya itu solusinya itu berasal dari dalam dirinya. Nah, kalau sudah berasal dari dalam dirinya, otomatis motivasi yang muncul tadi yang 3 sebelum ini ya, itu adalah motivasi internal. Insya Allah itu sudah bisa bertahapnya itu tahapannya adalah jangka panjang. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari bersama-sama posisi kita selanjutnya itu ketika siswa atau siapapun itu kita menghadapi perilaku siswa yang tidak menyenangkan, kita bisa bertindak sebagai manajer bagi siswa-siswi kita. Lanjut. Oke. Selanjutnya materi berikutnya ini adalah keyakinan kelas. Nah, sebenarnya di aturan yang terbaru kita tidak boleh lagi bilang peraturan kelas. Meskipun seharusnya memang dimanapun kita berada seharusnya harus ada peraturan. Tidak mungkin hidup ini tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan bagaimana? Sedangkan ada aturan saja masih ada penyimpangan, apalagi tidak diatur. Tetapi penamaannya, istilahnya kalau bisa kita ganti di setiap kelas-kelas kita itu dengan yang namanya keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau disebut peraturan,
Pak? Diganti keyakinan, enggak peraturan. Kalau dibilang peraturan yang terbayang apa Pak? Kalau Pak Tarkim milih keyakinan atau peraturan? Biasanya yang sudah berjalan Peraturan, oke. Tapi kayaknya kalau kita dibandingkan keyakinan sama peraturan, lebih keras itu peraturan ya. Peraturan itu kayaknya bersifat memaksa, kemudian kita tuh rela tidak rela harus dilakukan. Nah kalau keyakinan ini berbeda dengan peraturan. Sesuatu sebenarnya aturan juga ya, berupa aturan. Tetapi yang kita yakini, yang siswa yakini kebenarannya. Kalau kita meyakini sesuatu itu penting, maka tidak ada lagi insya Allah paksaan untuk melakukannya. Contoh kita lah ya, tidak di jauh-jauh. Kalau kita memakai helm ketika berkendaraan, kira-kira masih peraturan atau keyakinan? Peraturan. Biasanya rusak nih jilbabnya gitu ya. Padahal sebenarnya itu harus kita yakini, menjadi keyakinan bagi kita bersama. Kenapa harus pakai helm? Kalau seandainya jatuh kemudian terjadi sesuatu hal yang mendapatkan manfaat kita juga. Nah gitulah kira-kira. Jadi perbedaan keyakinan dengan peraturan. Nah keyakinan ini harus kita buat bersama-sama dengan siswa. Jadi mungkin saja kelas 1 dan kelas yang lainnya itu bisa berbeda-beda, tapi mengacu pada tata tertib sekolah yang sudah ada kita susun. Lanjut Bu Sinta. Nah ini proses pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah mencoba di kelas 8, meskipun saya bukan wali kelasnya, tapi saya coba saja membuat keyakinan kelas di kelas 8, kelas 9A dan kelas 9B. Alhamdulillah antusias mereka sangat luar biasa. Meskipun belum saya evaluasi kira-kira keyakinan yang mereka buat dan susun tersebut bisa nggak dijalani. Mudah-mudahan adalah bedanya dengan peraturan yang tiba-tiba kita adakan. Nah, apa saja prosesnya? Oh, ini ciri-cirinya, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini tadi poinnya. Jadi bisa saja berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Selanjutnya terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Mungkin ini gambaran untuk wali kelas ya. Jadi tidak harus semua guru mapel. Kalau bisa wali kelasnya memimpin untuk pembentukan keyakinan kelas. Lanjut Bu Sinta. Oke. Nah, mungkin kita lihat dulu kemarin prosesnya ya sedikit yang sudah saya laksanakan. Anak-anak begitu antusias, semangat sekali.
keyakinannya masing-masing. Jadi saya gunakan sticky note, mungkin bisa kertas biasa. Silakan, keyakinan apa yang Atau ditanya secara langsung secara lisan. yakini kebenarannya untuk mengatur relasi kita ya menjadi lebih baik. Yang sudah boleh tempel ke depan. Yang ketiga prosesnya siswa menempel sticky note berisi pendapat mereka di papan tulis. Mereka sangat antusias sekali karena merasa dibawa dalam membuat peraturan atau keyakinan ini. Dan yang terakhir membahas pendapat mereka satu persatu. Yang terakhir terciptalah keyakinan kelas 9A ya kayaknya. 9A ada beberapa poin. Kemudian yang terakhir itu kita sepakati nilai kebajikan apa yang diambil dari kesepakatan tersebut. Misalnya menghargai teman, itu ada nilai kesopanan di sana. Ada datang tepat waktu, itu nilai kedisiplinan. Nah, nanti ke-9 poin inilah sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu semua, itu akan menjadi senjata kita ketika ada sesuatu perilaku mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan ini. Kita tinggal menanyakan saja bagaimana dengan keyakinan yang sudah kita buat dan kita sepakati. Kita lanjutkan ke PowerPoint. Kita lanjutkan segitiga restitusi. Oke. Nah, untuk segitiga restitusi yang pengantarnya dulu Bu Sinta di atasnya. Oke, jadi apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya ini adalah sebuah siklus atau proses. Proses apa? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya kita pakai ketika ada perilaku siswa yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kita bisa lihat di slide berikutnya, langsung keterangan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika tadi contohnya Naren terlambat, maka sebenarnya fitrah manusia itu ada di dalam hatinya itu merasa bersalah. Maka harus kita stabilkan dulu identitasnya menjadi siswa yang sebenarnya dari kesalahan itu akan muncul diri yang lebih baik lagi. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kita pun sebagai manusia, walaupun kita sudah menjadi guru,
mungkin saja pernah berbuat salah. Jadi kondisi menstabilkan identitas ini biasanya tergambar dari kalimat berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, atau ada kalimat ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kalimat terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas emosi dari siswa tersebut, maka kita validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam langkah yang kedua ini kita harus menganalisis kebutuhan yang mana yang harus dipenuhi. Tadi ada 5 kebutuhan. Nah, kalimatnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian ada kalimat yang bisa kita paparkan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, disinilah peran kita, peran keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jadi berdasarkan prinsip peer control bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau internal, jadi dari dalam diri. Nah, menanyakan keyakinan kalau tidak dibuat dulu keyakinan kelasnya, maka akan percuma. Nah, jadi untuk menerapkan segitiga restitusi tentu harus dibuat keyakinan kelasnya. Apa kalimatnya? Biasanya apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk tahapan terakhir. Biasanya siswa merasa mendapatkan sesuatu dari dalam dirinya untuk diutarakan. Cukup ya? Oke, ini tadi sudah kita paparkan. Kira-kira sebelum kita tutup, di sini ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada? Ada yang perlu ditanyakan atau tanggapan kepada Bapak Ibu semuanya? Dari Bapak Satar, Pak Wakakurikulum, ada Pak? Masukan buat kami, Bapak. Oh baik, di sini saya langsung saja kita mengingat waktu. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai motivasi tadi, dan motivasi intrinsik, ekstrinsik, datang dari dalam dan luar. Kemudian hubungannya dengan hukuman tadi, dengan pemberian suatu hadiah punishment, ya, yaitu ya mengenai hukuman tadi, hukuman reward and punishment. Jadi istilahnya kalau dalam psikologi itu ada reward dan ada punishment, ada pemberian penghargaan, ada juga pemberian hukuman. Nah, penghargaan punishment itu terbagi dua. Punishment itu ada dalam bentuk penghargaan tadi. Penghargaan ada dalam bentuk materi, ada dalam bentuk non materi. Kalau dalam bentuk materi tadi mungkin bisa kita berikan hadiah di punishment. Bahwa anak ini dia berprestasi, kita berikan hadiah. Namun yang tak kalah pentingnya bahwa punishment ini sebenarnya yang kita berikan kepada siswa itu adalah punishment dalam bentuk tadi yang imateri, yang tidak, ya bukan dalam bentuk materi, atau bisa juga dalam bentuk penghargaan. Contohnya kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya, atau untuk menjawab, atau kita berikan pertanyaan kemudian anak itu menjawab, atau mungkin kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya. Nah, walaupun mungkin pertanyaan anak itu salah pertanyaannya, mungkin agak kurang tepat. Kalau salah ini di dalam pembelajaran itu juga nggak boleh kita menggunakan istilah salah. Mungkin yang agak kurang tepat, kurang sempurna. Nah, kita juga memberikan rewardnya, wah bagus, pertanyaanmu bagus. Itu juga merupakan suatu reward. Jadi reward itu bukan
misalnya penghargaan tadi dalam bentuk materi seni. Bagus sekali. Ataupun mungkin kita memberikan pertanyaan, dia jawab apa, bagus, jawabanmu bagus. Mungkin bisa kita pendekannya tapi kan gitu. Mungkin sebagai koreksi bagi dia. Nah, jadi ini jangan lupa juga kita memberikan penghargaan itu gunanya supaya anak tadi merasa dihargai pendapatnya. Kemudian ya memang bagus juga tadi mengenai yang terakhir tadi yaitu keyakinan tadi ya, keyakinan mengganti istilah dari peraturan. Kalau dikaji secara materi, karena di dalam materi pendidikan Pancasila kami ada mempelajari norma atau aturan. Jadi di sini anak itu diberikan pembelajaran mengenai yang namanya aturan atau norma. Jadi di sana juga ada dijelaskan namanya aturan. Ya, norma itu adalah suatu aturan. Aturan itu juga seperti hukum, ada norma kesopanan, ada norma hukum dan sebagainya. Nah itu juga diberikan kepada anak. Jadi nanti kalau ini secara materi, jadi yang membuat yang jadi pikiran bagi saya, wah nanti jangan nanti anak jadi bingung. Nah Pak Sartar ngomong lain, ini ada aturan kan gitu, ada aturan kok sekarang jadi keyakinan gitu. Jadi bagaimana hubungannya aturan dengan keyakinan ya, tapi tidak masalah itu sebagai sebuah saja. Ya karena di dalam materi ini anak-anak untuk materi kelas 7 itu ada kali materi norma. Norma itu tadi, norma itu mencakup satu aturan. Aturan itu baik itu norma kesopanan, ada norma kepribadian, ada norma hukum di sana. Nah, itu anak dipelajari apa? Anak sudah harus diperkenalkan tentang masalah peraturan atau masalah hukum yang ada di negara kita. Itu secara khusus. Kenapa? Karena saya sering sekali memberikan contoh. Contohnya begini. Misalnya dalam penerapan suatu hukum ataupun suatu aturan hukum negara. Nah, hukum negara ini adalah berlaku secara nasional, secara keseluruhan. Ini berlaku aturan yang namanya undang-undang. Tapi kalau di sekolah kita yang namanya adalah tata tertib sekolah, itu aturannya. Jadi saya buat dalam bentuk kecil. Maksudnya dalam bentuk khusus supaya Anda tuh tahu kalau secara umum tadi adalah undang-undang. Tapi kalau secara khususnya di lingkungan sekolah adalah tata tertib sekolah, jadi aturan yang ada di sekolah. Nah tadi maksud saya supaya nanti jangan menjadi bahan kebingungan bagi anak-anak. Kalau Pak Sartar jelas lain kok, yang dari guru penggerak lain pula gitu. Nah ini baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan, kemudian mungkin bahan evaluasi bagi kami dari Bapak Wakakurikulum kita. Tadi yang saya simak, yang pertama Pak, tentang penguatan atau reward ya. Jadi reward itu memang tadi berdasarkan motivasi intrinsik, kalau bisa mereka itu melakukan karena dirinya sendiri. Nah, tadi terima kasih atas masukan dari Bapak. Mungkin tertera juga Pak sebenarnya di dalam modul ini bahwa yang lebih efektif sebenarnya rewardnya itu secara verbal. Jadi anak mendapatkan penguatan. Jadi mungkin untuk tambahan kita bagi kita semua ya, tidak harus sesuatu yang mahal-mahal, tidak harus berupa materi, tapi dari verbal saja, dari bahasa kita. Kalau seandainya sesuatu terjadi gitu, siswa bertanya, siswa menjawab, kita bilang bagus sekali 100. Nah itu anak merasa dikuatkan, mungkin penguatan. Terima kasih atas tambahannya. Kemudian yang kedua Pak, tadi betul sekali, saya dulu di SMP, di SMA juga belajar Pak peraturan atau norma-norma di pelajaran KWN ya. Nah jadi mungkin agar tidak terbentur, ini kan namanya ada benturan nih. Sedangkan secara teori di modul ini harus keyakinan. Kemudian tetapi di dalam hidup kita bahkan itu peraturan harus tetap ada. Bahkan di negara kita saja ada undang-undang sebagai bentuk peraturan. Nah mungkin seperti ini Pak saya menanggapinya.
sekolah tidak bisa kita ubah menjadi keyakinan atau kita hapus gitu. Kita hapus aturan sekolah kita, itu tidak benar. Tetapi secara bahasa mungkin bisa saja masih peraturan yang kita kehendaki bersama, peraturan-peraturan yang kita ajarkan kepada siswa-siswi kita itu hendaknya menjadi keyakinan bagi mereka. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi keyakinan itu artinya mereka benar-benar meyakini bahwa aturan yang dibuat ini, misalnya yang pertama siswa harus memotong rambutnya misal, atau siswa harus berpakaian rapi, itu benar-benar mereka yakini bahwa itulah yang mereka butuhkan, itulah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Jadi tidak ada keterpaksaan. Tapi peraturan tidak mungkin kita hilangkan. Bahkan dari muka bumi ini saja tidak mungkin peraturan itu dihilangkan. Hanya saja nanti kita ubah aturan-aturan yang kita buat itu menjadi keyakinan bagi kita semua dan peserta didik kita. Mungkin itu tanggapan dari saya Pak. Ada tambahan Pak Sinta? Sudah cukup? Mungkin waktunya sudah habis juga ya. Materi sudah terpaparkan semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang telah hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan membawa manfaat pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apakah Fiona mau menjadi siswa seperti